There's faith in my world. It comes back to your teachings and all your words. From your life I have learned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat ya. Sebelum kegiatan pembelajaran ini dimulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Nah, di sini siapa yang ingin memimpin doa? Baik, silakan. Berdoa selesai. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan hidayahnya kita bisa berkumpul di tempat ini. Nah, Ibu sangat senang sekali bisa bertatap muka dengan kalian semua. Dan sepertinya kalian bertanya-tanya, Ibu ini siapa? Karena jarang terlihat. Baik. Jadi ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Nah, kita berkenalan terlebih dahulu ya. Perkenalkan, nama Ibu Heni Suryani. Kalian bisa panggil Ibu Heni. Alamat Ibu berasal dari kota Tasikmalaya. Dan Ibu adalah salah satu mahasiswi bimbingan dan konseling di Universitas Indraprasta PGRI. Kalian tahu kan Unindra yang sering disebut orang-orang yang lebih terkenalnya yaitu Unindra. Ya, betul sekali, di Gedong. Lebih tepatnya kampusnya itu terletak di daerah Gedong. Tapi di Rancok juga ada, itu kampus A. Nah, baik teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan layanan informasi. Nah, Ibu ingin bertanya, apakah kalian tahu apa itu layanan informasi? Ada yang tahu? Silakan acungkan tangan. Ya, iya betul sekali. Jadi layanan informasi adalah layanan bimbingan dan konseling yang bermaksud untuk memberikan wawasan pengetahuan kepada peserta didik agar peserta didik memahami terkait informasi-informasi yang disampaikan oleh konselor ataupun guru BK. Nah, adapun tujuan dari layanan informasi yaitu untuk mencegah terjadinya permasalahan. Kemudian untuk mengembangkan potensi peserta didik agar peserta didik dapat mengaktualisasikan hak-haknya, mendapat pengetahuan dan wawasan dari informasi-informasi yang disampaikan. Nah, teman-teman, pada kesempatan kali ini Ibu akan memberikan topik mengenai kenakalan remaja. Nah, kalian ada yang tahu apa itu pengertian dari kenakalan remaja? Ayo, yang tahu bisa diacungkan tangannya. Ya, silahkan. Siapa namanya? Siapa? Nino. Oh iya, Nino. Ya, gimana Nino? Ya, betul sekali. Jadi, kenakalan remaja merupakan tingkah laku atau perilaku yang menyimpang. Tadi menurut Nino seperti itu. Ada lagi yang lainnya? Ya, silahkan. Siapa namanya? Siti. Ya, apa? Ya, betul sekali. Jadi, tadi Siti menyebutkan bahwa kenakalan remaja adalah tindakan yang melanggar norma-norma hukum. Jadi, dapat kita simpulkan pengertian dari kenakalan remaja yaitu suatu perbuatan, suatu tindakan yang melanggar norma-norma yang berlaku dan menyimpang terhadap aturan-aturan yang telah ditetapkan. Itu merupakan pengertian dari kenakalan remaja. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari kenakalan remaja. Jenis-jenis kenakalan dari remaja ada 3. Yang pertama, kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Nah, jadi kenakalan remaja di lingkungan sekolah ini tindakan yang dilakukan oleh siswa yang menyimpang terhadap peraturan di sekolah.
Contohnya itu seperti meninggalkan sekolah ketika jam pelajaran, atau sering disebut dengan membolos. Kemudian membawa senjata-senjata tajam ke sekolah. Kemudian merokok. Nah, merokok di lingkungan sekolah itu merupakan jenis dari kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Dan yang kedua yaitu kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Nah, jadi kenakalan remaja di lingkungan masyarakat ini yaitu tindakan yang dilakukan oleh remaja-remaja. Nah, tindakan ini tindakan yang meresahkan, yang menyimpang terhadap norma-norma yang berlaku. Contohnya itu seperti tindakan tawuran, kemudian balapan liar, kemudian apalagi? Ya, betul, meminum minuman keras, kemudian menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkotika. Nah, itu adalah kenakalan remaja di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu ada kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Kalau di lingkungan keluarga, contohnya itu seperti tidak mentaati peraturan yang sudah ditetapkan di dalam keluarga tersebut, dan si anak ini atau si remaja ini melanggar aturan tersebut. Kemudian tidak mendengarkan nasihat dari orang tua, melawan kepada orang tua. Nah, itu merupakan jenis-jenis dari kenakalan remaja ya. Jadi jenis-jenis dari kenakalan remaja itu ada 3. Yang pertama, kenakalan remaja di lingkungan sekolah. Kemudian kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Nah, baik teman-teman, selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai penyebab dari kenakalan remaja atau faktor penyebab dari kenakalan remaja. Nah, faktor penyebab dari kenakalan remaja ini ada 2. Yang pertama itu ada faktor internal dan ada faktor eksternal. Yang pertama itu ada faktor internal. Nah, faktor internal ini meliputi krisis identitas, kemudian kontrol diri yang lemah. Nah, adapun krisis identitas itu sendiri adalah suatu perubahan biologis dan sosiologis pada diri remaja yang memungkinkan terjadinya 2 bentuk integrasi. Nah, yang pertama itu terbentuknya perasaan akan konsistensi dalam kehidupannya. Yang kedua, tercapainya identitas peran. Kenakalan remaja ini terjadi karena remaja gagal mencapai masa identitas yang kedua. Nah, kemudian ada kontrol diri yang lemah. Nah, kontrol diri yang lemah ini yaitu remaja yang tidak dapat mempelajari atau membedakan tingkah laku yang bisa diterima dan tidak bisa diterima. Nah, maka mereka itu akan tersesat dan pada tingkah laku kenakalan atau nakal. Begitupun bagi mereka yang sudah mengetahui perbedaan dan tingkah laku tersebut. Nah, tidak dapat mengembangkan kontrol dirinya untuk bertingkah laku sesuai dengan kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal ini meliputi keluarga dan perceraian orang tua. Nah, tidak adanya sebuah komunikasi antara anggota keluarga atau perselisihan antara anggota keluarga yang dapat memicu perilaku negatif pada remaja. Nah, jadi jika terjadi permasalahan di dalam keluarganya dan si anak itu menjadi stres, menjadi depresi, maka akan memicu kenakalan remaja. Dan pendidikan yang salah oleh keluarga pun bisa memicu terjadinya kenakalan remaja. Nah, seperti terlalu memanjakan anak, kemudian tidak dibekali pengetahuan agama sejak dini. Jadi faktor tersebut juga bisa memicu terhadap kenakalan. Kemudian ada teman sebaya yang tidak baik. Nah,
Ibu harapkan kalian semua memiliki teman-teman atau lingkungan yang baik, agar kalian juga bisa terjaga dari perbuatan-perbuatan yang kurang baik. Nah, teman sebaya yang tidak baik ini mempengaruhi terhadap perilaku kita, maka sedikit besarnya kita akan terpengaruh jika kita memiliki teman yang tidak baik. Dan itu kembali lagi kepada diri kita masing-masing, bagaimana kita bisa menjaga diri kita dari pengaruh-pengaruh negatif dari luar. Boleh kita berteman dengan siapa saja, asalkan kita jangan terpengaruh, jangan terbawa arus. Kita harus menguatkan iman kita, ketakwaan kita, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, maka lingkungan dan teman sebaya pun perlu diperhatikan, karena itu bisa menjadi penyebab salah satu dari kenakalan remaja. Nah, kemudian selain itu, kemajuan teknologi. Nah, di era globalisasi ini, teknologi kan semakin canggih ya. Jadi pengaruhnya itu sangat dahsyat, sangat besar sekali, apalagi terhadap remaja-remaja sekarang. Nah, dengan kita menggunakan gadget, maka di situ kan kita harus bisa meminimalisir mana hal-hal yang baik yang perlu kita dapat dan mana hal-hal yang tidak baik yang harus dihindari. Maka kita harus pintar-pintar dalam menggunakan suatu teknologi, karena kan di zaman sekarang ini sangat mengerikan sekali ya. Anak-anak remaja, apalagi anak-anak usia dini juga sekarang sudah pintar menggunakan gadget, menggunakan teknologi. Nah, apalagi remaja-remaja. Maka dari itu, Ibu harapkan kalian bisa menggunakan teknologi dengan bijak, sesuai dengan kebermanfaatannya. Dan selanjutnya Ibu akan memberikan contoh mengenai perilaku dari kenakalan remaja atau tindakan dari kenakalan remaja itu seperti apa. Nah, di sini ada yang tahu contoh dari kenakalan remaja? Ya, iya betul, berbohong. Nah, itu berbohong juga termasuk dari kenakalan remaja. Kemudian ada lagi, pergi keluar rumah tanpa izin orang tua, itu juga merupakan contoh dari kenakalan remaja. Kemudian keluyuran, iya betul, begadang, iya. Kemudian membolos sekolah. Ada lagi, berkelahi dengan teman. Nah, itu juga termasuk dalam kenakalan remaja. Tadi sebelumnya Ibu sebutkan apa selain itu? Tawuran. Nah, tawuran juga termasuk dari kenakalan remaja. Dan buang sampah sembarangan juga itu termasuk dari kenakalan remaja, karena kan sekarang banyak anak-anak muda yang membuang sampah sembarangan tanpa tahu bahwa hal tersebut adalah hal yang tidak baik. Nah, seharusnya kita sudah dewasa, bisa berpikir secara logis, secara kritis, dapat melakukan tindakan yang baik. Nah, kemudian selain itu apalagi, melihat film porno. Nah, itu juga termasuk kenakalan remaja. Apalagi kan sekarang teknologi sudah semakin canggih. Nah, maka kalian harus bijak-bijak menggunakan teknologi tersebut. Jangan sampai melakukan tindakan-tindakan yang tidak terpuji, seperti tadi menonton film porno, kemudian melihat situs-situs yang tidak baik lah, seperti itu. Nah, itu semua merupakan contoh dari baik. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan mengenai solusi menangani masalah pada kenakalan remaja. Nah, yang pertama ini ada peran orang tua. Nah, peran orang tua yang pertama adalah menanamkan pola asuh yang baik pada anak sejak dini. Nah, jadi sejak kecil, dari mulai balita, kita mengajarkan anak kita memberikan contoh yang baik kepada anak kita, agar nantinya setelah dewasa mereka bisa menjaga dirinya masing-masing.
Nah, menanamkan pola asuh yang baik itu seperti apa? Seperti kita mengajarkan hal-hal yang baik, kemudian memberitahu perbuatan mana yang baik, mana yang tidak baik. Kemudian dibekali dengan ilmu agama. Nah, jadi diajarkan sejak dini itu ilmu agama. Kemudian yang kedua, membekali anak dengan dasar moral dan agama. Nah, iya, itu tadi. Jadi orang tua memberikan contoh perilaku atau tindakan akhlak yang baik untuk anaknya agar si anaknya ini bisa tumbuh berkembang ketika dewasa nanti menjadi anak yang memiliki akhlak yang baik, memiliki moral yang baik. Nah, kemudian memiliki keimanan dan ketakwaan yang baik juga. Nah, dan yang ketiga, mengerti komunikasi yang baik dan efektif antar orang tua dan anak. Nah, jadi diusahakan jangan ada miskomunikasi antara orang tua dan anak. Nah, diharapkan orang tua dan anak ini selalu menjaga komunikasinya dengan baik. Nah, agar orang tua dapat mengetahui perkembangan anaknya sejauh mana, anaknya berteman dengan siapa. Jadi orang tua harus terbuka terhadap anaknya, dan begitu pula anaknya harus terbuka kepada orang tua. Nah, agar orang tua juga bisa mengetahui pergaulan anaknya itu seperti apa dan bisa memantau. Nah, kemudian yang keempat, menjalin kerjasama yang baik dengan guru. Nah, dengan guru di sekolah juga orang tua harus menjalin hubungan yang baik. Nah, menanyakan kepada gurunya, guru di sekolah maupun guru BK di sekolah, bagaimana anak saya di sekolah, apakah dia tidak berbuat yang aneh-aneh, tidak berbuat yang melanggar peraturan seperti itu. Jadi adanya kerjasama dengan orang tua. Dengan menjadi tokoh panutan bagi anak, baik dalam perilaku maupun dalam hal menjaga lingkungan yang sehat. Nah, jadi orang tua harus menjadi panutan bagi anaknya, harus memberikan contoh yang baik untuk anaknya agar si anak tersebut dapat tumbuh menjadi anak yang baik nantinya. Nah, kalian juga harus melihat pola asuh orang tua kalian seperti apa. Nah, jika ada hal yang tidak baik, maka jangan diikuti. Adapun peran guru, nah peran guru di sekolah untuk mencegah terjadinya kenakalan remaja, yang pertama itu bersahabat dengan siswa. Nah, jadi guru ini harus akrab dengan siswa, terbuka kepada siswa. Maksudnya siswanya harus terbuka kepada guru. Jadi jika ada permasalahan ataupun apapun itu, maka siswa dapat bercerita kepada guru, dan guru pun bisa memberikan solusi-solusi terbaik kepada peserta didiknya. Kemudian menciptakan kondisi sekolah yang nyaman. Nah, jika kondisi sekolahnya nyaman, otomatis peserta didik pun akan nyaman ketika melakukan kegiatan pembelajaran di sekolah. Nah, dan yang ketiga, memberikan keleluasaan kepada peserta didik untuk mengekspresikan diri pada kegiatan ekstrakurikuler. Jadi guru ini memberikan wadah atau memberikan tempat kepada peserta didik agar peserta didik dapat mengembangkan potensi minat bakatnya. Misalkan memiliki bakat menyanyi, maka bisa diarahkan untuk mengikuti ekstrakurikuler paduan suara. Nah, hal tersebut bisa mencegah terjadinya kenakalan remaja, karena dengan kesibukan yang baik, kesibukan yang bermanfaat, dengan melakukan ekstrakurikuler tersebut, peserta didik dapat terhindar dari kenakalan remaja di luaran sana. Nah, kemudian yang keempat, menyediakan sarana dan prasarana bermain dan olahraga. Jadi
prasarana dan sarana di sekolah itu disediakan oleh guru sebaik mungkin ya, agar peserta didik juga dapat nyaman ketika sarana dan prasarananya tersebut itu tersedia. Dan yang kelima yaitu meningkatkan peran dan pemberdayaan guru BK. Nah, di sini juga guru BK berperan untuk mengarahkan peserta didik agar peserta didik terhindar dari perilaku yang menyimpang atau tindakan kenakalan remaja. Nah, guru BK juga di sekolah membantu para peserta didik yang bermasalah atau para peserta didik yang memiliki potensi yang baik agar bisa diarahkan untuk kedepannya itu seperti apa. Nah, jadi guru BK juga nantinya bertugas untuk memberikan layanan kepada peserta didik seperti yang Ibu sampaikan sekarang. Nah, memberikan layanan terkait topik-topik apa saja yang akan dibahas. Nah, dari yang keenam, remaja pandai memilih teman dan lingkungan yang baik, serta orang tua memberikan arahan dengan siapa dia bergaul, dengan siapa dia berteman, dan berada di komunitas yang seperti apa. Maka orang tua juga harus mengetahui mengenai hal tersebut. Kemudian remaja membentuk ketahanan diri agar tidak terpengaruh jika ternyata teman sebaya atau komunitasnya itu tidak sesuai dengan harapan. Nah, jadi remaja juga di sini ya, kalian harus pandai-pandai memilih teman, harus pintar-pintar memilih teman. Nah, karena itu bisa berpengaruh terhadap kehidupan kita. Jika kita berteman dengan orang baik, maka sedikit besarnya kita akan terbawa. Jadi tergantung kepada apa yang kita pilih. Nah, dan saran Ibu sebaiknya teman-teman semua bisa berada pada lingkungan yang baik, memiliki teman yang baik agar tidak terjerumus atau tidak terpengaruh kepada kenakalan remaja. Nah, boleh berteman dengan siapa saja asalkan kalian bisa menempatkan posisi kalian. Kalian tidak mengikuti teman kalian yang tidak baik atau tidak terpengaruh oleh teman kalian yang tidak sepantasnya untuk diikuti. Nah, mungkin itu materi yang dapat Ibu sampaikan, yaitu mengenai kenakalan remaja. Nah, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai pengertian dari kenakalan remaja, kemudian jenis-jenis dari kenakalan remaja, dan faktor penyebab dari kenakalan remaja. Kemudian ada contoh dari kenakalan remaja juga, dan cara mengatasi kenakalan remaja. Nah, dan sekarang Ibu meminta kepada kalian untuk membuat kelompok ya. Untuk membuat kelompok dibagi menjadi 5 kelompok. Di sini ada berapa siswa? Semuanya ada 35 orang ya, berarti pas. Dan tugasnya kalian mendiskusikan tadi yang telah Ibu sampaikan, kemudian mempresentasikannya ke depan per kelompok ya. Ibu beri waktu 10 menit untuk mendiskusikannya, dan kemudian dilanjutkan dengan presentasi kelompok. Teman-teman, presentasi tadi sudah selesai ya. Ibu sangat mengapresiasi sekali kepada kalian karena presentasinya bagus dan kalian juga memahami apa yang Ibu sampaikan. Hebat sekali kelas ini. Ini kelas berapa tadi? 11 IPS 3 ya. Mungkin kegiatan pembelajaran kita hari ini dicukupkan sekian. Oh iya, dan Ibu meminta kepada kalian, apakah ada yang bersedia untuk memberikan kesimpulan terkait pembelajaran pada hari ini, terkait tadi yang telah kita pelajari? Ada yang bersedia? Ya, silahkan. Siapa namanya? Oh, Randy ya. Randy ya, silahkan. Randy. Ya, bagus sekali. Ya, jadi betul tadi yang disampaikan oleh saudara Randy, bahwa
kenakalan remaja merupakan tindakan atau perilaku yang menyimpang terhadap norma-norma yang berlaku dan tindakan yang tidak terpuji ya. Kemudian tadi ada jenis-jenis dari kenakalan remaja, yaitu ada kenakalan remaja di lingkungan sekolah, ada kenakalan remaja di lingkungan masyarakat, dan ada juga kenakalan remaja di lingkungan keluarga. Dan faktor penyebab dari kenakalan remaja tadi ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini meliputi dari diri individu itu sendiri, kemudian faktor eksternalnya yaitu dari lingkungan dan teman sebayanya. Nah, kemudian contoh dari kenakalan remaja tadi seperti tawuran, kemudian bolos, berbohong kepada orang tua, melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti mengkonsumsi minuman keras dan menggunakan obat-obatan terlarang seperti narkoba, narkotika, dan yang lainnya. Kemudian cara agar kita terhindar dari kenakalan remaja, tadi pola asuh yang baik dari orang tua sejak dini, kemudian pengetahuan agama, dan pergaulan atau teman kita, lingkungan kita yang seperti apa. Dan ada juga peran dari guru ya. Nah, mungkin itu materi untuk minggu ini. Ibu cukupkan sekian. Terima kasih kepada teman-teman semua. Mudah-mudahan kalian menjadi anak yang sukses, menjadi anak yang menjadi kebanggaan orang tua dan terhindar dari kenakalan remaja ya. Sepertinya di kelas ini anak-anaknya baik ya, tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Nah, jangan sampai kalian terlibat atau terjerumus ke dalam kenakalan remaja ya. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.